seperti biasanya, yaitu menceritakan tentang perjalanan Babang Tamfan Xiaoyan. Saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan Chaos Immortality yang pada saat ini kembali ke masa lalu. Sementara itu di luar benak Chaos Immortality pada saat ini Xiaoyan dan Huo Hong'er sedang menatap Chaos Immortality. Mereka pada saat ini hanya bisa menatap mata Chaos Immortality yang tidak bergerak ketika dirinya menatap mata langit berbintang. Lalu dua garis air mata bening pada saat ini mengalir di mata Chaos Immortality. Sementara itu pendeta tertinggi juga pada saat ini tersenyum dengan mata yang dipenuhi kelegaan. Kemudian dirinya pun bergumam, akhirnya sang ratu telah bertemu dengan tuan muda yang dipikirkan siang dan malam. Tuan muda juga pada saat ini akhirnya bertemu dengan ibu yang dirinya rindukan. Huo Hong'er juga pada saat ini menatap ke arah Chaos Immortality yang pada saat ini benar-benar tertegun, karena bagi Huo Hong'er yang tumbuh dengan Chaos Immortality, maka pemahamannya tentang Chaos Immortality secara alami lebih mendalam daripada orang lain. Huo Hong'er benar-benar orang yang paling tahu tentang Chaos Immortality. Bahkan di seluruh keluarga Warcraft, Chaos Immortality Immortal adalah orang yang benar-benar sangat dekat oleh seluruh keluarga. Selain itu dirinya benar-benar memiliki bakat sejak dirinya masih kecil dan memiliki status bangsawan yang tidak tertandingi. Chaos Immortality benar-benar sangat keras dan semua orang pada saat ini benar-benar mengagumi dan memiliki perasaan takut kepadanya. Akan tetapi pada saat ini Chaos Immortality benar-benar terlihat lebih lembut. Dan hanya cinta seorang ibulah yang pada saat ini bisa menyentuh kelembutan hati dari Chaos Immortality. Melihat semua ini Huo Hong'er pun pada saat ini benar-benar sangat lega. Lalu dirinya bergumam, pada akhirnya kakak Chaos Immortality telah melihat ibunya. Di sisi lain mendengar gumaman Huo Hong'er, Xiaoyan pada saat ini juga merasa senang untuk Chaos Immortality. Akan tetapi untuk beberapa alasan ketika dirinya mendengar kata-kata ibu, tentu saja Xiaoyan merasa pada saat ini gemuruh terus bergema secara menerus di benaknya. Lalu pertanyaan segera meledak di benak Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini bertanya-tanya, jadi siapakah sosok ibunya? Xiaoyan datang ke dunia ini dari benua Douqi dan itu penuh dengan bahaya sejak awal. Xiaoyan berlatih dan menerobos sampai dirinya mencapai puncak benua Douqi sebelum akhirnya bisa menembus benua Doudi. Lalu Xiaoyan juga telah bertemu dengan banyak saudara hidup dan mati. Kemudian Xiaoyan memiliki kerabat dekat dan banyak orang yang pada saat ini dicintainya. Dan pada saat ini Xiaoyan menemukan bahwa pengalaman hidup dari Xiaoyan agak mirip jika dibandingkan dengan Chaos Immortality. Yaitu Xiaoyan bahkan belum pernah melihat ibunya dan tidak ada satu wajah pun pada saat ini yang melekat di benak Xiaoyan. Lalu Xiaoyan hanya tahu sedikit cerita mengenai ibunya dan hanya pada saat inilah Xiaoyan memiliki rekannya. Kemudian adegan di depan mata Xiaoyan pun tiba-tiba berubah dengan Xiaoyan melihat lautan dengan ombak yang luar biasa dan langit abu-abu berkabut di permukaannya. Tentu saja Xiaoyan tahu bahwa ini adalah dunia batinnya dan ini adalah lautan dari ingatannya sejak dirinya masih kecil. Lalu Xiaoyan tiba-tiba merasakan sakit di hatinya seperti ditusuk 1000 jarum pada saat ini. Xiaoyan menundukkan kepalanya untuk merasakan hatinya, dan pada saat ini muncul banyak benang sutra yang tidak terhitung jumlahnya dan warnanya berbeda-beda. Lalu panjang dari benang ini ada yang panjang dan ada yang pendek dan berputar-putar saling menyilang. Melihat ke sepanjang dari ujung benang, Xiaoyan bisa melihat wajah-wajah yang pada saat ini dikenalinya. Dan wajah-wajah ini membuat Xiaoyan perasaan campur aduk, karena Xiaoyan bisa melihat ayahnya, benua Douqi, keluarga Xiao dan semua orang yang memiliki kasih sayang keluarga terhadap Xiaoyan. Lalu bayangan pengalaman Xiaoyan pada saat ini kembali terukir. Kemudian Xiaoyan melihat Kailin yang merupakan Ratu Medusa dari pertemuan pertama hingga jatuh cinta. Dan semua gambaran Kailin yang membantu Xiaoyan sepanjang jalan hingga akhirnya mereka mendapatkan Xiao dan ini adalah cinta. Lalu Xiaoyan juga melihat Sun Er ketika masih kecil dan mereka selalu bersama hingga pada akhirnya mereka menikah dan memiliki Xiaolin. Kemudian Xiaoyan juga melihat ketidakegoisan dan cinta dari King Lin untuknya yang selalu memberi. Pada saat ini juga ada sosok wajah yang akrab yaitu Xiao Qi.
King Mu'er, Zenni dan yang lainnya, dan semua pengalaman pada saat ini dapat dengan jelas dirasakan oleh Xiao Yan. Lalu Xiao Yan segera menyadari bahwa ini adalah jalinan cinta dan meskipun tidak kasat mata dan tidak terwujud, namun mereka benar-benar ada dan peduli satu sama lain. Akan tetapi pada saat ini Xiao Yan melihat satu benang sutra yang berbeda dan benang ini berwarna merah yang bersinar terang. Warna dari benang ini hampir sama dengan warna benang milik ayahnya dan itu adalah benang darah. Kemudian Xiao Yan memeriksa sepanjang benang sutra ini tetapi Xiao Yan tidak bisa melihat ujung dari benang ini, bahkan tidak ada sosok di ujung lain dari garis itu. Tentu saja Xiao Yan benar-benar terkejut dan pada saat ini Xiao Yan merasa bahwa benang ini pasti terhubung dengan ibunya, sehingga Xiao Yan terus menyelidiki arah dari utas tidak berujung ini, akan tetapi Xiao Yan masih belum bisa menemukan ujungnya. Lalu bersamaan dengan itu rasa sakit yang tajam tiba-tiba segera terjadi di hati Xiao Yan dan pada saat ini Xiao Yan merasa kehilangan. Dan bersamaan dengan itu sebuah suara seketika terdengar di telinga Xiao Yan, lalu suara ini berasal dari pendeta tertinggi yang berkata agar dermawan cepat bangun, karena pada saat ini dermawan jangan tersesat oleh mata langit berbintang. Pada akhirnya Xiao Yan pun tiba-tiba tersadar dengan sebuah pertanyaan besar yang menggantung. Xiao Yan bertanya mungkinkah ibunya pada saat ini masih hidup? Xiao Yan benar-benar memiliki keterkejutan di dalam hatinya dan kepala Xiao Yan pada saat ini berkeringat. Xiao Yan benar-benar tidak menyangka bahwa mata langit berbintang ini begitu kuat, bahkan dengan konsentrasi Xiao Yan dan kekuatan spiritualnya pada saat ini Xiao Yan tanpa sadar tertarik olehnya. Xiao Yan sangat jelas bahwa sebelumnya dirinya memperhatikan Chaos Immortality. Akan tetapi Xiao Yan secara tidak sengaja terjatuh ke dalam pemikirannya sendiri, lalu Xiao Yan pun segera menatap ke arah mata langit berbintang sekali lagi yang membuatnya merasa kagum, namun Xiao Yan menyadari bahwa semua yang terjadi sebelumnya benar-benar mengejutkan Xiao Yan pada saat ini, lalu lautan yang Xiao Yan lihat sebelumnya memanglah lautan ingatannya. Dan ini adalah masalah yang sudah lama terkubur tetapi semua itu benar-benar seketika muncul di banyak Xiao Yan. Kemudian Xiao Yan pada saat ini memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan mengenai kata ibu. Meskipun Xiao Yan tidak pernah berhubungan dengan ibunya sejak Xiao Yan masih kecil, meskipun Xiao Yan bahkan tidak tahu apa-apa tentang ibunya. Akan tetapi Xiao Yan pada saat ini merasakan sebuah kerinduan di dalam hatinya, sehingga banyak pemikiran pada saat ini berkelebat di hati Xiao Yan ketika Xiao Yan bertanya, apakah ibunya sudah meninggal ataukah dirinya tinggal di sudut dunia tertentu, akan tetapi jika ibunya masih hidup mengapa dirinya tidak pernah melihatnya ketika dirinya sudah besar, selain itu jika ibunya masih hidup mengapa dirinya tidak pernah datang untuk mencari keberadaan Xiao Yan. Mengapa Xiao Yan juga tidak pernah merasakan perasaan sedikit pun mengenai ibunya sampai Xiao Yan beranjak ke benua Dodi? Mungkinkah pada saat ini ibu Xiao Yan memang sudah lama pergi dari dunia ini? Kemudian Xiao Yan pada akhirnya hanya bisa mengerutkan kening dengan banyak pemikiran di dalam kepalanya. Lalu pada akhirnya Xiao Yan pun dengan hati-hati memilah benang sutra yang paling dekat dengannya satu persatu. Dan tiba-tiba tubuh Xiao Yan bergetar hebat dan Xiao Yan pada saat ini menyadari bahwa ibunya masih hidup, karena jika ibunya tidak lagi hidup maka jiwanya benar-benar akan menghilang bersama dengan benang tersebut, dan jika ibunya benar-benar sudah tidak ada maka jalur dari benang ini tidak akan ada sama sekali, lalu karena jalur ini masih ada, maka berarti ada dua kemungkinan pada saat ini. Tampaknya Xiao Yan pada saat ini harus bertanya kepada kerabat terdekatnya mengenai ibunya, akan tetapi Xiao Yan menyadari bahwa hal itu tidak mungkin Xiao Yan lakukan pada saat ini. Hal itu dikarenakan kerabat dari Xiao Yan pada saat ini berada di benua Doqi, oleh karena itu pada saat ini hanya ada kemungkinan kedua yakni Xiao Yan harus mencarinya sendirian, lalu Xiao Yan harus menganalisis permasalahan ini di dalam hatinya. Kemudian Xiao Yan pun berusaha untuk mencari informasi di dalam hatinya dan hasil dari pencarian ini menjadi semakin jelas dan membuat Xiao Yan semakin terkejut, karena pada akhirnya Xiao Yan segera menyadari bahwa pada saat ini Xiao Yan juga memiliki seorang ibu,
meskipun Xiao Yan belum pernah melihatnya dan meskipun hal ini sangat aneh, akan tetapi Xiao Yan bisa merasakan sosok ibunya nyata dan Xiao Yan bertanya siapakah sosok ibunya. Setelah mendapatkan setitik pencerahan ini, Xiao Yan pada akhirnya segera menekan semua emosi yang ada di hatinya. Lalu Xiao Yan menatap ke arah mata langit berbintang sebelum akhirnya Xiao Yan tiba-tiba menyadari sesuatu. Xiao Yan langsung memalingkan mukanya dan Xiao Yan menyadari tugas paling mendesak pada saat ini adalah menyelamatkan Nan Erming. Xiao Yan akhirnya segera berkata kepada pendeta tertinggi bahwa mereka pada saat ini harus segera pergi. Lalu pendeta tertinggi pun mengangguk dan berjalan keluar ruangan bersama dengan Xiao Yan dan Huo Hong'er. Setelah cukup lama berjalan pada saat ini Xiao Yan melihat lebih dekat pegunungan Siseng, jadi di sekitar pegunungan ini benar-benar dipenuhi dengan cairan dengan warna yang terlalu mirip dengan tanah. Kemudian pendeta tertinggi pun pada saat ini segera melambaikan tongkatnya di udara dan memerintahkan Xiao Yan dan Huo Hong'er untuk berhenti. Bersamaan dengan itu Xiao Yan bisa merasakan Douqi yang memancar keluar dari tubuh pendeta tertinggi. Dan Douqi semacam ini benar-benar memberi orang lain perasaan kuno. Pada saat ini pendeta tertinggi membentuk Douqi yang dipadatkan menjadi jembatan di udara, lalu dirinya pun segera memerintahkan mereka untuk segera pergi. Hal itu karena jembatan ini tidak bisa bertahan lama. Kemudian keduanya pun mengangguk dan mereka segera berjalan perlahan melintasi jembatan hingga mencapai kaki Gunung Siseng. Melihat dari jarak dekat Gunung Siseng yang besar ini terus-menerus bersinar dengan cahaya, meskipun cahaya ini tidak terang dan menyilaukan tetapi cahaya ini benar-benar terlihat aneh. Lalu Xiao Yan memperhatikannya dengan hati-hati dan sepertinya bisa samar-samar melihat bayangan hitam besar seperti monster. Xiao Yan benar-benar belum pernah melihat monster seperti itu sebelumnya sepanjang hidupnya. Lalu Xiao Yan pun berseru, apakah monster yang telah berdiri di dalam gunung ini? Xiao Yan dengan hati-hati kembali mengamati dan pada saat ini Xiao Yan bisa melihat gambaran bentuk kepalanya. Kemudian Xiao Yan benar-benar terkejut dan bergumam bahwa ada dua tanduk yang tumbuh di kepala ini. Dan jika melihat dari bentuk ini maka rasanya monster ini seperti seekor naga. Lalu Xiao Yan segera menatap bagian dalam gunung Siseng dengan seksama. Xiao Yan sangat yakin bahwa ini benar-benar pasti klan naga yang tersembunyi di dalam pegunungan. Akan tetapi meskipun begitu penampilan naga ini agak berbeda dari Long Yi, karena naga ini terlihat lebih ganas dan kuno dengan ujung tanduk yang pada saat ini terlihat sangat tajam. Lalu Xiao Yan berpikir mungkinkah ini adalah klan naga di benua Dodi yang belum pernah terlihat oleh siapapun. Kemudian di tengah-tengah Xiao Yan yang menebak-nebak, akhirnya Huo Hong'er tiba-tiba segera berkata bahwa ini adalah Raja Sisik Naga. Mendengar hal ini Xiao Yan pun terkejut dan menatap ke arah Huo Hong'er dan bertanya, bagaimana Nona Huo Hong'er bisa mengetahuinya? Huo Hong'er pun akhirnya menunjuk ke tablet batu di sampingnya dan berkata bahwa itu telah tertulis di sana. Lalu Xiao Yan pada akhirnya menoleh ke arah tulisan dan merasa malu. Xiao Yan sebelumnya benar-benar tenggelam di dalam pemikirannya hingga Xiao Yan tidak menyadari ada tulisan di sana. Sementara itu pendeta tertinggi pada saat ini tidak banyak memperhatikan Xiao Yan dan Huo Hong'er, sehingga dirinya berjalan menuruni gunung sendirian dan perlahan sebelum akhirnya menekuk kakinya dan pada saat ini segera berlutut. Lalu dirinya membungkuk ke arah gunung Siseng yang membuat Xiao Yan dan Huo Hong'er pada saat ini kebingungan. Mereka pada saat ini hanya bisa berhenti berbicara dan tidak mengganggu pendeta tertinggi. Akan tetapi pada saat ini Xiao Yan benar-benar tidak bisa menahan perasaan penasarannya, sehingga Xiao Yan segera menyebarkan kekuatan spiritual untuk memeriksa apakah ada makhluk di dalam gunung ini, dan baru saja kekuatan spiritual Xiao Yan membanjiri area sekitar, justru tiba-tiba Xiao Yan pada saat ini merasakan tekanan yang langsung menyentuhnya. Karena kekuatan spiritual Xiao Yan pada saat ini melambat dan seluruh tubuh Xiao Yan bergetar hebat, sehingga Xiao Yan buru-buru menekan pemikirannya yang bingung dan pada saat ini Xiao Yan melihat kepala naga di Gunung Siseng, lalu bersamaan dengan itu Xiao Yan juga merasakan tubuhnya pada saat ini merasakan beban berat. Xiao Yan benar-benar merinding karena hanya dengan satu tatapan saja Xiao Yan pada saat ini merasa sangat tertekan.
dan hanya dengan menatap mata berwarna darah dari sosok naga ini Xiao Yan benar-benar kelelahan, lalu Xiao Yan bergumam di dalam hatinya, ternyata ini yang disebut dengan Raja Sisik Naga. Sementara itu di sisi lain pada saat yang bersamaan pendeta tertinggi pada saat ini yang sedang berlutut di tanah tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah, matanya tiba-tiba terbuka dan memerah. Melihat hal ini Xiao Yan pun terkejut dan bergegas membantu pendeta tertinggi, lalu pendeta tertinggi pun menatap dalam ke arah Xiao Yan dan auranya pada saat ini berantakan. Xiao Yan menyadari dengan jelas bahwa pendeta tertinggi pada saat ini telah terluka. Lalu Xiao Yan segera mengeluarkan beberapa pil penyembuhan dan menyerahkannya kepada pendeta tertinggi, namun pendeta tertinggi hanya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan segera menjelaskan sesuatu kepada Xiao Yan. Pendeta tertinggi menjelaskan bahwa obat tidak berguna untuk klan kura-kura roh mereka, sehingga Xiao Yan pada saat ini tidak perlu khawatir karena pendeta tertinggi pada saat ini tidak terluka parah, dan dirinya akan baik-baik saja setelah beberapa saat pemulihan. Lalu yang terpenting pada saat ini adalah Raja Sisik Naga ingin melihat dermawannya. Dirinya baru saja memberitahunya mengenai hal ini tetapi dirinya telah diusir. Pada saat ini dermawan dapat masuk dengan kekuatan spiritual dan lebih baik dermawan pada saat ini berhati-hati, karena temperamen dari Raja Sisik Naga ini agak pemarah. Oleh karena itu pada saat ini hanya hal tersebut yang bisa dirinya sampaikan. Mendengar hal itu Xiao Yan pun mengangguk dan membantu pendeta tertinggi bergegas ke samping. Lalu setelah itu Xiao Yan pun segera bergegas berjalan ke posisi di mana pendeta besar baru saja duduk bersila. Kemudian Xiao Yan segera duduk bersila dengan mata yang masih tanpa sadar melirik bayangan gunung hitam. Lalu Xiao Yan masih merasa sedikit gugup karena pada saat sebelumnya Xiao Yan menyadari bahwa temperamen dari Raja Sisik Naga ini benar-benar jelek, dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri. Namun Xiao Yan teringat Nan Erming dan menyadari bagaimanapun caranya Xiao Yan pada saat ini harus berhasil, sehingga pada akhirnya Xiao Yan segera memejamkan matanya dan kekuatan spiritual Xiao Yan perlahan-lahan menyebar. Lalu Xiao Yan dengan hati-hati mendekati pegunungan Siseng dan pada saat ini Xiao Yan tidak merasakan adanya sebuah halangan. Lalu Xiao Yan pun menembus ke gunung Siseng dengan mulus dan kekuatan spiritual Xiao Yan terkondensasi dengan gunung Siseng. Kemudian sosok spiritual Xiao Yan terbentuk di dalam gunung Siseng yang gelap gulita dan Xiao Yan dapat dengan jelas melihat keseluruhan gambar bayangan hitam sebelumnya. Jadi sosok ini memiliki kepala naga dan bertubuh ular, lalu anggota tubuhnya terlihat kuat dengan ditutupi sisik yang seperti baja dan terlihat sangat tajam. Lalu Xiao Yan bisa melihat ada surai hitam dan merah di sepanjang punggung dari si naga. Meskipun sosok ini tidak bergerak tetapi itu penuh dengan momentum dan Xiao Yan tidak bisa merasakan kekuatannya. Bersamaan dengan itu mata dari kepala naga pun tiba-tiba terbuka. Dan mata ini merah seperti berlumuran darah dan saat dirinya menatap ke arah Xiao Yan, lalu perasaan tekanan yang sangat besar segera menghancurkan tubuh spiritual Xiao Yan, dan dengan tekanan yang begitu besar pada saat ini tubuh spiritual Xiao Yan benar-benar hampir tersebar, lalu Xiao Yan pun diam-diam terkejut dan bergumam di dalam hatinya, kekuatan macam apakah ini? Pikiran Xiao Yan meraung ketika merasakan aura yang sangat kuat dari sosok Raja Sisik Naga. Sementara itu di sisi lain Raja Sisik Naga pada akhirnya berbicara perlahan ketika dirinya bertanya, siapakah sosok yang datang? Suara yang sangat mendominasi seperti seorang raja pada saat ini segera terdengar di telinga Xiao Yan. Lalu Xiao Yan yang duduk bersila dengan dahi yang ditutupi dengan butir-butir keringat pada saat ini benar-benar bingung. Namun pada akhirnya Xiao Yan berusaha untuk menangkupkan tangannya di bawah tekanan yang benar-benar sangat kuat. Xiao Yan menangkupkan tinjunya ke arah Raja Sisik Naga dan berbicara dengan hormat. Xiao Yan memperkenalkan diri bahwa dirinya bernama Xiao Yan, seorang generasi muda dan tidak berniat mengganggu senior. Raja Sisik Naga pada saat ini hanya terdiam ketika mendengar Xiao Yan berbicara untuk waktu yang lama. Sementara itu Xiao Yan sepertinya sedang memikirkan sesuatu tetapi Xiao Yan pada saat ini tidak berani berbicara.
Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menunggu dengan tenang karena Xiao Yan tidak ingin menyinggung keberadaan dari Raja Sisik Naga, dan pada akhirnya setelah cukup lama Raja Sisik Naga pun berbicara kembali. Dirinya berkata apakah Xiao Yan ini benar-benar tidak berniat untuk mengganggu raja ini. Setelah berbicara pada saat ini tekanan yang ditimbulkan dari Raja Sisik Naga kembali melesat dengan total berlipat ganda. Xiao Yan pada saat ini terus-menerus menstabilkan kekuatan spiritualnya. Xiao Yan menyadari bahwa pada saat ini Xiao Yan tidak bisa banyak berbicara di hadapan Raja Sisik Naga. Oleh karena itu Xiao Yan segera menyatakan tujuannya untuk datang ke sini. Xiao Yan menjelaskan bahwa junior pada saat ini benar-benar ingin meminta bantuan kepada Raja Sisik Naga, karena saudara Xiao Yan pada saat ini terluka parah dan perlu menggunakan batu kehamilan ilahi ini untuk menstabilkan jiwanya. Dirinya juga membutuhkan batu kehamilan ini untuk kembali membentuk tubuh fisiknya. Mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh Xiao Yan, mata merah dari Raja Sisik Naga pun seketika melototi Xiao Yan. Tentu saja Xiao Yan pun seketika terkejut, tetapi pada saat ini Xiao Yan segera menyadari bahwa tekanan yang dirinya alami telah benar-benar menghilang. Lalu di sisi lain Raja Sisik Naga pada saat ini dengan heran bertanya kepada Xiao Yan, apakah yang baru saja disebutkan oleh Xiao Yan? Lalu Xiao Yan pun menjelaskan bahwa adiknya terluka. Raja Sisik Naga berkata bukan kalimat saat itu tetapi kalimat berikutnya yang dirinya ingin dengar. Xiao Yan pun berkata bahwa Xiao Yan ingin membentuk kembali tubuh dari saudaranya. Mendengar hal ini Raja Sisik Naga pada saat ini mengungkapkan kegembiraan yang mengakibatkan seluruh gunung tampak bergetar. Lalu dirinya segera menatap ke arah Xiao Yan dan mulai berbicara dengan serius. Raja Sisik Naga segera bertanya apakah Xiao Yan benar-benar punya cara untuk membentuk kembali tubuh. Xiao Yan pada saat ini tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Raja Sisik Naga. Akan tetapi Xiao Yan pada saat ini memang memiliki caranya dan Xiao Yan pada saat ini segera mengganggu. Melihat Xiao Yan yang mengganggu, tentu saja Raja Sisik Naga pada akhirnya segera tertawa. Lalu dirinya lanjut berkata akhirnya raja ini memiliki kesempatan untuk dilahirkan kembali, karena dirinya telah dikandung selama 100 juta tahun dan malapetaka terkutuk benar-benar membuatnya berhenti. Lalu selama dirinya bisa membentuk tubuh fisiknya lagi meskipun itu hanya sedikit, namun dengan dirinya yang bisa melihat matahari lagi dan menonjol di keramaian, maka dirinya benar-benar akan merasa sangat senang dan berterima kasih kepada Xiao Yan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Raja Sisik Naga pada saat ini Xiao Yan segera menyadari sesuatu. Lalu Xiao Yan pun segera menyelidiki dengan kekuatan spiritualnya dan pada saat ini Xiao Yan benar-benar semakin terkejut, karena terkecuali dari kepala naga pada saat ini tubuh dari Raja Sisik Naga telah berubah menjadi batu, bahkan tubuhnya benar-benar sudah menjadi benda mati dan sekarang hanya tinggal jiwa dari Raja Sisik Naga yang masih tersisa. Xiao Yan menyadari karena adanya batu kehamilan ilahi maka jiwa dari Raja Sisik Naga ini benar-benar telah diawetkan selama bertahun-tahun. Lalu di sisi lain Raja Sisik Naga pada saat ini benar-benar sangat semangat sebelum akhirnya kembali menatap ke arah Xiao Yan. Raja Sisik Naga segera berkata mari mereka melihat apakah tubuhnya dapat dibentuk kembali. Mendengar hal itu Xiao Yan tentu saja sudah menebak apa yang diinginkan oleh Raja Sisik Naga. Akan tetapi Xiao Yan pada saat ini segera teringat resep dari Kaisar Iblis Tua Suantian. Resep Kaisar Iblis Tua ini bukanlah resep pil yang sebenarnya tetapi memiliki efek yang sama dengan resep untuk membentuk kembali tubuh, dan itu bisa dilakukan dengan menggunakan batu kehamilan ilahi sebagai tungku. Lalu Xiao Yan harus menggunakan kekuatan spiritual dari batu kehamilan ilahi untuk membentuk kembali tubuh fisik. Akan tetapi premisnya pada saat ini adalah Xiao Yan harus memiliki roh hantu, yaitu Xiao Yan harus memiliki dukungan energi yang kuat dari roh hantu untuk melengkapinya. Lalu Xiao Yan pun merenung dan menganalisis untuk waktu yang lama di dalam hatinya, mengenai permasalahan Raja Sisik Naga. Xiao Yan pada saat ini mengetahui keinginannya dengan baik. Xiao Yan harus berurusan terlebih dahulu dengan Raja Sisik Naga. Oleh karena itu sepertinya Xiao Yan pada saat ini benar-benar harus mengesampingkan permasalahan Nan Erming.
Akan tetapi hal itu tidak akan menjadi permasalahan jika tubuh dari Nan Erming bisa ditaruh di batu ini, dan pada akhirnya Xiao Yan pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya segera berbicara kepada Raja Sisik Naga. Xiao Yan menjelaskan bahwa permasalahan ini bukanlah tidak mungkin dan hanya sedikit sulit, mereka benar-benar perlu mendiskusikannya perlahan sebelum kembali membuat keputusan. Mendengar hal itu Raja Sisik Naga pada saat ini benar-benar sangat bersemangat. Raja Sisik Naga telah berada di sini selama ratusan juta tahun yang tidak terhitung jumlahnya dan pada saat ini dirinya merasa selama masih ada secerca harapan kebangkitan, meskipun itu hanya harapan tipis tetapi dirinya benar-benar tidak akan menyerah. Terlebih lagi Raja Sisik Naga menyadari meskipun jiwanya pada saat ini telah diawetkan oleh batu kehamilan ilahi, dan dengan seiring berjalannya waktu perlahan-lahan maka jiwanya benar-benar akan terkikis hingga pada akhirnya benar-benar menghilang. Oleh karena itu dirinya pada saat ini memantapkan pilihannya dan tidak ragu-ragu untuk meminta bantuan kepada Xiao Yan, dan pada akhirnya dirinya pun segera berkata bahwa semua itu bukanlah permasalahan, jika Xiao Yan benar-benar memiliki cara untuk membantunya membentuk kembali tubuh fisiknya, tidak peduli beberapa biayanya, berapa banyak usaha dan berapa lama dirinya benar-benar bersedia menunggu. Selama Xiao Yan bisa melakukan hal tersebut maka dirinya benar-benar akan bisa memberi Xiao Yan banyak uang. Kaisar Sisik Naga pada saat ini benar-benar takut jika Xiao Yan tidak akan setuju dengan bantuannya. Sementara itu Xiao Yan juga pada saat ini telah menebak psikologi dari Raja Sisik Naga. Dan inilah yang diinginkan oleh Xiao Yan hingga pada akhirnya Xiao Yan bisa bernegosiasi. Xiao Yan pada saat ini masih berpura-pura sangat malu dan hanya bisa mengganggukan kepalanya. Sementara itu di sisi lain Raja Sisik Naga kembali membuka mulutnya. Dirinya berkata meskipun pada saat ini dirinya tidak memiliki harta tetapi dirinya memiliki ingatan, dan kenangannya adalah harta yang tidak akan ternilai. Dirinya telah memahami semua peristiwa sebelum zaman kuno dan memahami peristiwa hingga pada saat ini, lalu dirinya telah melihat banyak hal dan meskipun dirinya tidak bisa memahaminya tetapi dirinya masih mengingat semuanya. Seketika perkataan dari Raja Sisik Naga ini secara alami segera membangkitkan minat Xiao Yan, meskipun Xiao Yan tidak tahu asal-usul dari Raja Sisik Naga. Akan tetapi Xiao Yan pada saat ini menyadari bahwa pemikiran dari Raja Sisik Naga ini benar-benar sangat berharga, apalagi dirinya telah hidup selama bertahun-tahun yang tidak terhitung jumlahnya dan itu dapat dikatakan sebagai saksi dari waktu, sehingga dengan begitu maka Xiao Yan berpikir di masa depan Xiao Yan akan dapat mengetahui banyak rahasia yang belum terungkap pada dirinya. Namun Xiao Yan segera menekan perasaan ini di dalam hatinya. Lalu Xiao Yan segera lanjut berbicara meskipun dirinya memiliki metode untuk membentuk kembali tubuh, akan tetapi tubuh ini hanya berlaku untuk seorang Dodi, dan dengan keberadaan senior pada saat ini junior benar-benar tidak dapat menyombongkan diri bahwa dirinya akan bisa membantu senior seutuhnya, akan tetapi tentu saja jika senior percaya kepada junior maka dirinya benar-benar akan bisa mencobanya. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini berbicara apa adanya Raja Sisik Naga pun mengangguk dengan ringan. Kata-kata langsung dari Xiao Yan ini membuat Raja Sisik Naga merasa sedikit lebih menyukai Xiao Yan, karena setidaknya pada saat ini di dalam hatinya dirinya merasa bahwa Xiao Yan bukanlah tipe-tipe orang penipu. Di sisi lain melihat Raja Sisik Naga yang mengangguk Xiao Yan pada saat ini kembali membuka mulutnya. Xiao Yan berkata hanya saja pada saat ini junior ini memiliki sesuatu untuk ditanyakan, tetapi junior berpikir sepertinya senior seharusnya telah mengetahuinya. Pendeta tertinggi seharusnya sudah menyebutkan permasalahan ini kepada senior. Mendengar perkataan Xiao Yan ini Raja Sisik Naga segera menyadari apa yang dimaksud oleh Xiao Yan, lalu dirinya pun segera bertanya apakah yang Xiao Yan bicarakan pada saat ini mengenai racun tersebut. Dengan tegas Raja Sisik Naga pun segera menolak Xiao Yan dan lanjut berkata bahwa dirinya sangat benci dengan racun, bahkan dirinya benar-benar lebih membenci hal-hal yang berhubungan dengan racun. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan yang terbiasa bernegosiasi tidak mati langkah, Xiao Yan pun menangkupkan tangannya dan berkata jika senior tidak bersedia bekerja sama,
maka junior pada saat ini tidak akan mengganggu senior. Setelah mengatakan hal ini, kekuatan spiritual Xiaoyan pun segera ditarik sebagai sebuah isyarat dan mulai menyebar. Melihat tubuh spiritual Xiaoyan yang akan menyebar, Raja Sisik Naga pun pada saat ini segera menjadi cemas, lalu dirinya pun segera berteriak agar Xiaoyan menunggu dan hal ini benar-benar mudah untuk didiskusikan, dan pada akhirnya sosok Xiaoyan yang mulai transparan pada saat ini kembali memadat. Xiaoyan pada saat ini benar-benar tertawa di dalam hatinya melihat Raja Sisik Naga yang ditekan oleh Xiaoyan. Karena pada akhirnya Raja Sisik Naga pun buru-buru menyetujui Xiaoyan, lalu dirinya berkata bahwa dirinya berjanji kepada Xiaoyan dan mengizinkan apa yang diinginkan oleh Xiaoyan, akan tetapi pada saat ini dirinya benar-benar tidak bisa membantu Xiaoyan untuk memasukkannya. Mendengar hal itu, Xiaoyan tentu saja merasa sangat bahagia karena penyelamatan hidup ini benar-benar sangat penting. Dan pada akhirnya Xiaoyan pun segera berkata bahwa dirinya memiliki cara sendiri untuk melakukan hal ini. Pada saat ini dirinya hanya berharap senior akan lebih memperhatikan junior. Selama tubuh fisik dari saudara laki-laki Xiaoyan bisa dibentuk kembali, maka senior pasti akan dapat membentuk kembali tubuh fisiknya. Saudara Xiaoyan pada saat ini benar-benar sedang sekarat. Oleh karena itu dirinya akan menempatkannya di batu kehamilan ilahi pada saat ini juga. Mendengar perkataan dari Xiaoyan ini, Raja Sisik Naga pun seketika setuju. Lalu pada akhirnya tubuh spiritual Xiaoyan pun segera tersebar dan kekuatan spiritual Xiaoyan kembali masuk ke dalam tubuhnya. Setelah itu Xiaoyan pun perlahan membuka matanya sebelum akhirnya berdiri dan segera bergegas menuju ke arah Huo Hong Er untuk membawanya ke warung Bude Yanti supaya sadar lagi.